Oke, pada kesempatan hari ini saya mau share informasi, dan ini mungkin akan menjadi semacam konten yang berseri, ada serialnya beberapa video ke depannya, yaitu terkait dengan belajar bahasa pemrograman Python. Nah, untuk pertama kali tentu kita perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menginstalasi Python tersebut ke laptop yang kita miliki. Nah, tentu saja di awal-awal sebelum proses instalasi ini kita lakukan, kita harus paham kemampuan dan kondisi dari komputer yang kita gunakan. Misalnya Windows yang kita gunakan atau sistem operasi yang kita gunakan itu versinya versi berapa, agar kita bisa memilih atau mendapatkan instalasi dari Python yang tepat. Nah, sekarang kita langsung dulu fokus ke tempat untuk mendownload Pythonnya. Jadi di sini kita ketik saja langsung python.org, itu diketik ya. Kita tunggu sebentar, ini akan muncul sesuai dengan kecepatan dari internet yang kita miliki. Ini harap bersabar sebentar untuk menunggu sampai request ini ditampilkan. Oke, jadi sudah tampil. Nah, kalau tidak buru-buru atau idealnya apa yang ada di layar ini sebaiknya dibaca, jadi supaya kita memiliki pemahaman yang utuh tentang Python tersebut. Nah, karena kita masuk ke situs ini kepentingannya adalah untuk download, tentu kita fokus pada menu download ini. Jadi diarahkan mouse-nya ke sini. Kemudian tentu di sini ada beberapa pilihan, apakah kita mendownload source code, apakah kita mendownload Pythonnya untuk Windows, Mac OS X atau other platform, ada license, ada alternative implementation. Jadi itu sebaiknya dibaca. Nah, sekarang karena fokus kita mau mendownload, maka karena kita menggunakan sistem operasi Windows, maka kita langsung klik di Windows-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah rilis yang terakhir dari Python untuk Windows. Ini rilis yang terakhirnya. Nah, tentu saja ini langsung bisa kita klik ya. Kita klik. Oke, sudah tampil. Nah, ini sebaiknya dibaca. Kalau misalnya nggak paham maksudnya apa, salah satu jalan pintasnya adalah dengan memblok tulisan ini semua dan langsung dimasukkan ke Google Translate supaya setidaknya paham apa yang dimaksud. Nah, sekarang saya langsung ke bagian bawah sini. Nah, ini kita di sini dihadapkan pada kondisi apakah kita mau mendownload source-nya yang akan diinstalkan ke Windows 32 bit atau 64 bit. Jadi Anda bisa menggunakan Windows 7, Windows 8, 8, Windows 10 bisa ya. Nah, kan ada tuh Windows 8 ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, ada Windows 10 juga gitu, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Ini mesti kita ketahui terlebih dahulu supaya kita menginstal software yang tepat. Dan untuk itu, kalau bagi yang belum tahu, langsung saja ke sini, diklik kanan saja di menu startnya. Tengok di sini di sistem. Oke, nah di sini 32 bit ya, 32 bit, padahal ini bisa 64 bit sebenarnya.
Windows 8-nya diinstal, tapi saya kebetulan menginstalkan yang sistem operasinya Windowsnya yang 32 bit. Nah, jadi sekarang saya sudah tahu. Nah, di sini juga sudah terlihat spesifikasi dari sistem saya. Ini bagian yang minimal ya, belum dibedah ke bagian-bagian lainnya. Jadi 32 bit ini layar saya tutup kembali. Berarti saya butuhnya ini. Jadi 32 bit kita langsung klik di sini. Tapi kalau Anda gunakan yang 64 bit berarti Anda klik yang ini. Nah, nanti ada tahapan-tahapan yang mesti diikuti. Nah, sekarang saya akan klik di sini. Nah, sebelum saya klik ini juga penting nanti ya di download help-nya. Help ini sangat membantu dalam kita mengelola sistem, termasuk bila kita mengalami gangguan-gangguan atau kendala teknis di dalam pemrograman itu. Oke, sekarang saya klik Windows Installer 32 bit. Oke, muncul, langsung saya download 25 mega. Oke, udah selesai. Sekarang saya langsung install. Oke. Nah, di sini agar diklik add Python 3.9 to path, jadi diklik ini. Oke, langsung diklik install now. Ini kan 32 bit, install now. Oke. Jadi proses instalasi masih berlangsung, dan ini sebenarnya tergantung kecepatan dari komputer kita juga. Kalau misalnya spesifikasi dari komputernya tinggi, maka ini biasanya akan lebih cepat. Nah, sudah selesai. Nah, saran saya bagi para programmer pemula terutama ya, untuk memulai memprogram atau mempelajari bahasa program, hal yang perlu diperhatikan adalah mesti memperhatikan pesan-pesan yang muncul dari sistem. Seperti yang ada di layar sekarang kan ada pesan-pesan nih, ini sebaiknya dibaca, dipahami, karena terutama pesan-pesan peringatan, kebanyakan para pembelajar program yang saya jumpai setelah puluhan tahun saya mengajar di bahasa pemrograman, mereka itu rata-rata atau boleh katakan cukup banyak tidak mau membaca pesan-pesan yang
disampaikan oleh sistem. Jadi asal melihat layar ada OK dan cancel, mereka langsung aja klik OK tanpa memahami apa maksud dia mengklik OK tersebut, atau sebaliknya klik cancel dia nggak tahu apa maksud dari cancel tersebut. Jadi kepedulian akan pesan-pesan tersebut sangat penting, sangat diperlukan agar kita tidak mengalami kendala-kendala yang lebih serius di depannya. Biasanya kalau ada peringatan itu pasti ada sesuatu di depannya. Oke, ini sudah selesai proses instalasinya, berarti kita sudah bisa gunakan Pythonnya. Tapi biasanya saya akan cek dulu ke sini benar atau enggaknya. Saya masuk ke sistem saya, cmd, ketik cmd, masuk ke sini, basis teksnya. Oke, seperti di sini Python apa ya perintahnya ya, saya cek dulu. Cukup banyak ya, cukup banyak. Oke, ini bisa dikombinasikan sebenarnya. Nah, saya mau tahu versinya, berarti sintaksnya seperti ini, minus V gitu ya, minus V. Oke, ini saya bersihkan aja layarnya. Python min V. Ops, bukan. Oke, Python. Ya, ini V-nya huruf besar ya, huruf kapital. Python versi 3.9.1. Ini dah oke. Ini saya akhiri saja karena sudah ada ya. Tadi karena saya contreng patch-nya tadi. Ya, saya bersihkan aja, saya keluar. Kemudian saya cek di menu startnya. Di sini udah ada nih. Oke. Jadi kalau mau lihat manualnya, baca manualnya di sini. Ini manualnya. Oke. Jadi ini mesti dibaca apa yang baru ya, apa yang baru di Python 3.9. Jadi nanti script nanti ada script yang bisa langsung dikopas, langsung dicobakan gitu ya, bisa langsung dicoba. Saya udah gunakan semuanya ini. Oke. Nah intinya seperti itu kalau belajar bahasa pemrograman. Kalau biasanya para pembelajar melihat segitu banyak layar yang muncul, stres duluan gitu. Jadi sebaiknya fokus saja, fokus secara bertahap. Terkadang dengan kita belajar, malah apa yang ada di dalam dokumen ini semua sudah kita kuasai. Ini kan sebenarnya kita perlukan pada saat kita menemukan kendala sesuatu, baik yang teknis maupun yang terkait dengan bahasa pemrogramannya ya, kita gunakan itu ya. Oke, sekarang kita cek apakah yang kita install tadi sudah berhasil atau belum. Kita cek di sini start. Nah, ini ya tampilannya. Saya langsung pilih di sini ya, berarti ini ya pilih. Nah, saya klik, tampil seperti ini. Ini bisa saya besar. Misalnya saya ketik di sini 8 tambah 2.
langsung keluar hasilnya seperti kalkulator. 10 dibagi 2 langsung keluar. X sama dengan 2 itu variabel, Y sama dengan 10. Print X tambah Y. Salah. Nah, di sini diinformasikan bahwa ada kesalahan sintak error. Jadi seharusnya ada penggunaan tanda kurung buka dan kurung tutup pada waktu mencetak. Dan juga di sini kan ditunjukkan tuh di mana ada salah ditemukan. Nah, ini yang saya katakan tadi, harus peduli dengan pesan-pesan seperti ini. Jadi jangan seperti kuda berkacamata, kita harus melihat segala kemungkinan seperti itu. Dan salah satu tips dari saya adalah semakin banyak kita melakukan debug. Kalau mahasiswa tuh di laboratorium, nggak usahlah pelit-pelit untuk menunjukkan teman misalnya ada programnya yang salah dan segala macam. Itu akan baik buat Anda. Kalau makin banyak kasus yang Anda pecahkan, permasalahan yang Anda selesaikan, maka ilmunya akan semakin bagus, akan semakin baik. Jadi mungkin dengan kita mengerjakan sendiri errornya minim, mungkin teman yang ngerjakan banyak errornya, kita bisa belajar dari error-error yang terjadi tersebut. Jadi kita perbaiki. Nah, ini langsung kita perbaiki sesuai dengan pesan tersebut. Berarti print X kurung buka ya, kurung buka X ditambah dengan Y. Nah, kalau ada kurung buka berarti ada kurung tutup, berarti di enter. Nah, keluar hasilnya. Jadi seperti itu sebagai bagian awal contoh penggunaan dari pemrograman Python, dan ini silahkan nanti dieksplorasi saja. Oke, saya rasa itu aja untuk proses instalasi. Nanti di materi yang pertamanya akan saya berikan contoh sederhana dulu. Insya Allah akan saya upload secepatnya, dan setidaknya dengan berakhirnya video ini saudara sudah bisa memahami bagaimana prosedur atau langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan compiler dari Python dan juga menginstalasinya. Itu saja saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap berbagi ilmu pengetahuan, karena dengan berbagi ilmu dan pengetahuan yang kita miliki akan menancap dengan kuat pada diri kita, dan kita juga akan terus berupaya untuk mengembangkan dan mencari ilmu-ilmu baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.